Halo Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam ibadah hari Sabtu pagi tanggal 2 Oktober tahun 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mempersiapkan Alkitab kita yang diambil dari Kitab Ulangan pasal 25 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama beribadah. Kami akan memulai hari yang baru, tanggal 2 Oktober tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus tetap beserta kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal 25 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras timpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam SBU untuk hari ini tanggal 2 Oktober tahun 2021, tema renungan yang diberikan oleh Sinode adalah keseimbangan, kewajiban, dan hak. Mari kita melihat apa itu hak, apa itu kewajiban. Kewajiban kata dasarnya adalah wajib. Jadi sesuatu yang wajib kita harus lakukan. Sedangkan hak itu merupakan sesuatu yang harus kita peroleh. Kalau hak itu, kita mempunyai hak sejak kita dalam kandungan. Ya, orang tua kita memberikan hak kepada kita, memberi hak kasih sayang, lantas hak juga diberi perhatian dan lain sebagainya. Memang hak tersebut kita memang harus dapatkan, tetapi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kalau di pemerintahan atau di perusahaan, kita harus untuk mendapatkan hak itu harus kita menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kembali bacaan kita pada pagi hari ini. Kita melihat ayat yang pertama. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu perkara apabila dibawa ke pengadilan, itu tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita melihat ayat yang kedua, dikatakan demikian. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh ia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila hakim sudah menjatuhkan vonis kepada orang yang dinyatakan bersalah, dia harus menjalani hukuman, ya, tapi harus sesuai dengan undang-undang. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam dia menjalani hukuman
yang sudah divonis oleh seorang hakim itu tidak boleh lagi, misalnya contohnya dia menjalani hukuman selama 2 tahun, tidak boleh ada embel-embel lagi dianiaya, ya, itu sudah menyalahi aturan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan nyata sering kita melihat terjadi ketidakadilan, baik di dunia hukum maupun di masyarakat sekitar, Bapak Ibu sekalian. Banyak kalau kita melihat di dunia peradilan, kalau kita sering membaca di medsos bahwa banyak sekali hakim menerima suap sehingga terjadi ketidakadilan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Juga Bapak Ibu sekalian, kita sering melihat terjadi di masyarakat biasa. Apabila ada seorang pencuri kedapatan mencuri, lantas orang-orang pada main hakim sendiri, ya, digebukin orang sampai tidak berdaya, ya. Bukannya dia dibawa ke kantor polisi untuk diserahkan, untuk diadili nanti selanjutnya di pengadilan, tetapi tidak, malah dia dianiaya sampai orang itu tidak berdaya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti contoh-contoh yang barusan saya contohkan, ada juga Bapak Ibu sekalian kisah tentang seorang ART, asisten rumah tangga. Bagaimana tuannya itu memperlakukan tidak adil kepada ART-nya. Dia seharusnya jam istirahat, malah disuruh untuk bekerja lagi. Nah, akhirnya terjadi ketidaknyamanan. Bapak Ibu bisa lihat, sering lihat bagaimana seorang ART membunuh tuannya. Karena apa? Karena ketidakadilan yang dia dapatkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat dari ayat Alkitab yang mendukung firman Tuhan pada saat ini dari kitab Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-7. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan tidak memandang muka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat tersebut sangat jelas disebutkan tentang kewajiban-kewajiban serta hak-hak seseorang, apakah dia sebagai hamba, apakah dia sebagai seorang tua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kembali bacaan kita pada ayat 4. Di situ dikatakan, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya jangan menghalangi hak orang yang sedang bekerja. Ungkapan ini mengandung pesan supaya janganlah kesalahan orang yang terjadi pada saat itu untuk seterusnya akan menjadi penghalang bagi mereka dalam mencari nafkah. Saya akan ambil contoh. Ketika seseorang sudah menjalani hukuman selama beberapa tahun di dalam lembaga pemasyarakatan dan keluar dari lembaga pemasyarakatan, biasanya agak sulit untuk mencari suatu pekerjaan. Terkadang orang sudah memvonis bahwa dia sudah menjadi orang jahat, seterusnya dia vonis akan menjadi seorang jahat. Belum tentu Bapak Ibu. Apa mungkin dia setelah dia keluar dari
lembaga pemasyarakatan, pasti dia akan, selama dia di penjara, dia akan merenung. Setelah keluar, dia akan mungkin bisa lebih baik. Tetapi terkadang orang akan bisa balik membuat suatu kejahatan karena lingkungan juga yang tidak mendukung. Melalui firman Tuhan saat ini kita diingatkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita selama hidup di dalam dunia nyata, bukan di dunia maya, serta tidak menahan atau memakan hak orang. Kita juga diingatkan Bapak Ibu sekalian untuk memberi kesempatan kepada seseorang apabila setelah menjalani masa hukuman untuk melanjutkan hidup di jalan yang benar. Janganlah ditutup jalan nafkahnya dengan artian bahwa kita memberikan kesempatan orang itu untuk bisa bekerja, untuk bisa menafkahi dirinya sendiri, bisa menafkahi keluarganya. Dengan demikian, kalau kita memberikan kesempatan orang-orang yang demikian, berarti kita sudah melaksanakan apa yang menjadi tugas kita selama di dalam dunia ini. Demikian firman Tuhan, kiranya apa yang kita dengar dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan untuk bisa kami melaksanakan kewajiban-kewajiban kami Tuhan selama kami mengikut Engkau Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan di dalam pelayanannya. Tuhan akan memberkati Ibu Pendeta Nova serta presbiter yang ada, pelkat gereja, karyawan gereja dan yang lainnya Tuhan yang mendukung ibadah pada hari Minggu maupun hari-hari yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat orang sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan akan memberkati, menjamah penyakitnya Tuhan. Tuhan akan memberkati keluarga yang mendampingi selama mereka sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden sampai pemerintahan yang terkecil. Tuhan memberkati kami agar negara kami tetap aman Tuhan. Damai Tuhan, walaupun kami banyak perbedaan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, serta seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.